menanggapi tentang masalah kabit Yaman ini, ya memang harusnya pemerintah itu sudah menanggapi yang serius, Bapak polisi utamanya itu, apalagi kasus yang awal-awal akhir-akhir ini nih, Habib Sapik itu dari mana ya, Sapik ya tadi, dari Jepara ini, Habib Sapik yang dari Jepara itu korbannya sampai berapa puluhan, itu 20 lebih kan. Nah, saya sendiri itu pernah punya teman juga dari Habib ini, ya begitu, korbannya dituel, udah punya anak ya tinggal pergi. Tuel itu nama desa itu, Tegal itu. Terus ada lagi teman saya sendiri itu, ya istrinya dibawa, ya akhirnya dibawa Habib itu, satu dua berarti satu lagi, ada lagi ini yang waktu itu udah dicerai, menceraikan, akhirnya dikawin Habib, ya begitu, jando boli, anak satu, bahkan belum anak, malah itu masih dalam kandungan, itu tinggal pergi. Wah, itu kan sangat membahayakan sekali lah. Tolonglah Pak Polisi, ini yang kayak gini itu tolonglah ditanggapi Pak Polisi. Sudah mungkin ada cerita bagaimana sih Habib kok bisa semudah itu mengelabui wanita-wanita Indonesia. Ceritanya bagaimana mereka itu melakukan? Pasti karena pengakuannya sebagai cucu Nabi ya. Akhirnya semau gue. Akhirnya semau gue. Jadi kalau kita mau berpikir sebetulnya kan ini malah menghinakan keturunan Nabi, kan seperti itu. Jadi mengatasnamakan Nabi tapi dengan tingkah yang betul-betul akhlaknya bejat. Nah, ini membuat Nabi merasa Nabi malu dan menangis. Dan saya kira kan tidak mungkin cucu Nabi kok kelakuannya begitu. Sudah tidak mungkin sekali. Tidak mungkin sekali. Gus Hasan, Pak Kayun kan puluhan tahun menjadi muhibbin lah, katakan sering bareng-bareng jalan mereka. Pasti mungkin ada pengalaman Gus Hasan bagaimana Habib ketika mendekati wanita-wanita atau santri, baik yang sudah punya istri atau yang belum, biasanya seperti apa? Kalau di tempat saya kebetulan belum ada, jadi karena memang santri perempuan ini masih kecil-kecil kayak gitu. Tapi pernah ada kejadian itu, jadi Habib yang istilahnya apa nih, yang nikah mut'ah, nikah mut'ah, kontrak, kawin kontrak. Jadi ya lucu lah, prosesnya juga lucu sekali. Jadi apa mencari nun sewu wanita-wanita nakal, dibayar sesuai dengan tarifnya, cuma akadnya nanti disuruh mengucap aku nikahkan diriku dengan dirimu dengan mas kawin ya seharga itu untuk waktu mungkin 3 jam atau berapa. Ngawur pokoknya. Jadi melacur dengan mengatasnamakan hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan ajaran Syiah. Ya. Berarti memperkuat dugaan bahwa mereka emang orang Syiah. Barangkali dulu memang pernah, tapi kan zaman Nabi menghalalkan itu ketika peperangan kan. Tapi setelah peperangan kan dimansuk. Jadi ada nasib mansuk, sudah dimansuk. Jadi kalaupun sekarang ada yang masih menjalankan, ya ini ngawur lah. Ngawur mencari enaknya sendiri, mengatasnamakan hadis. Ini kan nggak bener. Kan katanya Habib itu mengaku orang NU, Gus, ngakunya.
NU nunut uang nih mungkin. Iya, nunut uang betul itu. Dan itu urip. Nunut uang, urip, nunut ya. urip kemarin. Kalau nggak ada orang NU bingung. Ya sikis pada kebingungan, Bos. Nggih. Itu kan baru menurut saya kan kalau boleh saya katakan ibarat gunung es ini. Iya. Itu baru yang muncul. Yang konangan lah. Mungkin yang belum konangan ini lebih besar jumlah. Banyak sekali, saya yakin banyak sekali. Makanya mungkin ada perlu pesan yang sedikit tegas khususnya buat kiai-kiai pondok pesantren yang masih mukhibin ini. Karena bisa jadi santrinya dikorbanin. Jadi untuk saudara-saudara kami dari Nahdiyin, khususnya para kiai yang mungkin sekarang masih menjadi mukhibin, tolonglah, karena sebetulnya untuk berhusnudon pun sekarang sudah tidak bisa. Semua sudah nyata, sudah terang benderang, ditilik dari sudut apapun itu sudah ketahuan. Jadi tolong, kasihan dengan umat, apalagi Nun Sewu yang punya santri perempuan yang gede-gede, tolong dijaga. Jenengan dapat amanah dari wali santri, jangan sampai lah nanti gara-gara doktrin yang nggak jelas malah diperistri kabit untuk waktu yang apa gitu, istilahnya nggak jelas. Ini makanya mana baik? Cukup lah. Mungkin ada pengalaman bagaimana ketika Habib mau ngerayu-ngerayu santri atau wanita, biasanya seperti apa mereka itu modusnya, cara kerjanya? Ya hampir sama itu, sama seperti yang itu kehade apa di hotel gitu, sama itu kayak gitu. Ya. Pernah Iya, menemui kasus yang di hotel gitu. Ya. Iya. Pernah ada itu cerita itu. Jadi dikejar-kejar sama keamanan hotelnya. Ternyata nggak mau bayar. Habib mana itu? Dari mana itu? Kalau aslinya itu dari Jakarta, tapi mohon maaf sudah meninggal. Itu dikejar-kejar nggak mau bayar. Setelah ditanya alasannya, katanya, aduh, memalukan sekali. Alasannya memalukan sekali lah. Itu saya yang dengar ceritanya aja udah kepingkel-pingkel. Kalau Pak Kayun, mungkin yang pengalaman langsung bukan dari ceritanya orang, ada nggak yang urusan dengan perempuan Habib? Ya Pak, Nggak usah disebut namanya Habib. Mungkin ya biasa lah itu, saya suruh termasuk orang saya muhibin itu ya, saya suruh itu, tapi ya orang waktu itu kalau saya sendiri, kalau untuk apa untuk merayu untuk Habib waktu itu, saya masih berpegangan dengan agama karena gitu, jadi saya sendiri nggak mau kalau suruh merayu gitu loh. Tapi ya itu pengalaman di hotel di Baturaden itu ya seperti itu termasuknya, yang ngambil anak. Ya ini kalau ngomong gang sadar itu udah orang ini udah nasional lah, tahu kalau bilang gang sadar itu ngambil dari anak gang sadar gitu. Ya dikelonin itu. Gitu. Dibayar mungkin. Nah, ya dibayar tapi ya lah nggak sesuai dengan itulah, intinya ya apa Berkah. Iya gitu. berarti ya Habib banyak juga yang kalau nggak gang sadar ya. Oh banyak. Di antaranya. Allah diantaranya ya nanti Jangan. Mbak Habib kewirangan lah karena sih Saya jadi ingat yang terkait kasus pelecehan itu. Teringat ceritanya Gus Abbas beberapa waktu lalu ketika ngisi pengajian di mana ya. Itu kan Habib itu diundang kan, katanya wali kutub itu suruh ngisi pengajian. Oh, iya pernah. Di rumah kiainya. Tiba-tiba dia berulah mau memperkosa istrinya Pak Kiai di kamar mandi. Kan ada terakhir itu udah bahas. Itu kan contoh-contoh kelakuan bejat yang luar biasa. Padahal dia diundang, yang katanya wali kutub mau ngisi pengajian di pesantrennya Kiai itu, mau memperkosa istrinya Kiai tersebut. Kan luar biasa di kamar mandi ini pernah. Iya pernah dengar. Jadi kalau saya pikir ada benernya yang ngomong Habib itu kalau nggak ngibul ya cabul. Nah, ya.
Ngibul cabul. Ini Kalau baru ngibul cabul. satu sisi aspek moralitas kan. Betul, betul. Belum persoalan yang lain terkait bangsa dan negara, persoalan sejarah. Yang keras-keras, kotor kasar-kasar ini ngibul cabul. Yang halus-halus ngibulin sejarah. Kempul. Sejarah itu katanya yang bikin kakeknya. Nah, itu kan. Bendera, dasar negara dan lain sebagainya, pahlawan katanya juga milik mereka. Itu yang jadi parenya dipikir-pikir Habib yang bagus, Habib yang mana gitu. Ya nggak ada Habib yang bagus. Menurut saya itu nggak ada Habib yang bagus. Selaginya masih mengaku cucu Rasulullah, itu nggak semua berarti jahat, lebih jahat daripada penjahat, melebihi yang zina, melebihi yang mabuk gitu. Jadi lebih jahat gitu. Kalau masih mengaku keturunannya Rasulullah, mengakui nasabnya sampai Rasulullah. Kalau Habib yang seperti itu, Apalagi sudah ngaku-ngaku kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi Double, ya? ingat pada hadis man da'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu fal jannatu harrama alaih. Barang siapa yang mengaku-aku kepada selain bapaknya dan dia mengetahuinya padahal itu salah tapi memaksakan tetap, fal jannatu harrama alaih, maka diharamkan surga untuknya. Ingat itulah, mboknya nyadar. Oke, terima kasih Gus Asa dan Pak Hayun. Jadi kesimpulannya terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan khususnya kepada aparat kepolisian, harus ditindak tegas Habib-habib yang melakukan pelecehan seksual, apalagi sekelas predator kayak di Jepara itu. Kalau tidak ditindak tegas, sekali lagi nanti mereka akan besar kepala, mereka akan semakin menginjak-injak tatanan hukum kita. Seolah-olah polisi takut menindak mereka, seolah-olah mereka tidak tersentuh hukum. Ini berbahaya sekali bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari semua aspeknya lah. Ini kan aspek moralitas, ini aspek-aspek besar semacam pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, ini belum tersentuh nih negara ini, belum bersikap. Apalagi soal nasabnya juga belum bersikap. Ini yang moral, pidana ini. Ya, beruntung bahwa kasus predator Syahbek Jepara ini sudah ditangani polisi, pelakunya sudah diringkus, sudah ditangkap dan dialihkan ke Barreskrim. Saya mohon Pak Polisi, saya yakin pasti akan ada pentolan Habib yang akan melobi Mabes Polri karena Habib. Jangan sampai ini ditolerir. Kalau sampai kasus jahat ini sebesar ini kemudian ditolerir, pelakunya tidak ditindak tegas, sekali lagi dampaknya nanti Habib akan besar kepala, akan merasa tidak tersentuh hukum, akan semakin banyak korban-korban lain, korban wanita-wanita kita yang dijajah, yang dilecehkan oleh Habib-habib yang mengaku keturunan Nabi ini, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi yang suci perilakunya bejat semacam ini. Nambahin sedikit gua biji. Kalau tidak segera ditindak hukum, takutnya nanti hukumnya pakai hukum adat. Saya mendengar informasi bahwa para terlapor ijazah dugaan fitnah ijazah palsunya Pak Jokowi sudah mulai akan dipanggil oleh polisi. Di antaranya ya Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tiba dan kawan-kawan. Artinya apa? Bahwa laporan Pak Jokowi digarap ditindaklanjuti dengan cepat oleh polisi. Ya, saya kira perlu itu Pak Polisi untuk secepatnya menindaklanjuti laporan Polda Metro khususnya yang memang menjadi tempat pelaporan oleh Pak Jokowi agar tidak berlarut-larut, agar tidak membuat kegaduhan yang tidak diperlukan. Tindaklanjuti, panggil Roy Suryo dan kawan-kawan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira tidak akan lama juga akan mengakibatkan tersangka. Itu udah kelihatan sekali kok, karena objek dugaannya kan mereka menuduh ijazah palsu kepada Pak Jokowi, ijazahnya dituduh palsu. Pak Jokowi melaporkan. Nah, ketika mereka kemudian akan ditanya oleh penyidik, alasannya apa menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu? Anda dapat ijazah Pak Jokowi dari mana? Itu sudah gelagapan dari itu.
Apakah Anda tahu jasa aslinya Pak Jokowi seperti apa itu? Artinya ketika ditanya begitu jawabannya au jelas ya udah kamu berarti hoax, kamu menebarkan fitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi, tersangka. Mudah-mudahan begitu mereka dipanggil oleh Polda Metro tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, langsung baik tersangka tahan gitu. Nah, belum lagi laporan yang dilakukan oleh para pendukungnya Pak Jokowi termasuk Peradi itu kepada Roy Suryo dan kawan-kawan atas kasus yang sama walaupun pasalnya berbeda itu ya. Kalau Pak Jokowi kan melaporkan ke Polda Metro dengan pasal telah difitnah, merasa dicemarkan nama baik, difitnah dan pencemaran nama baik. Tapi pihak lain ada yang melaporkan dengan pasal yang berbeda, yakni penghasutan, pembikin gaduh, pembikin onar gitu. Nah, nanti masing-masing laporan ditindaklanjuti oleh polisi, nanti digabungkan saja ya vonisnya itu. Yang satu vonisnya 2 tahun, yang Polda Metro vonisnya 3 tahun, digabung jadi 5 tahun. Karena ini pasalnya berbeda yang digunakan gitu loh. Iya. Jadi sepakat saya mendukung kepada polisi untuk gercep menindaklanjuti laporannya Pak Jokowi. Jadikan tersangka mereka semua. Kita sudah jenuh. Kita ruwing cara wong Banyumas. Kita jengah dengan provokasi yang mereka tebarkan. Orang belum tahu jasanya Pak Jokowi yang asli seperti apa, kok sudah berani-beraninya menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Kalau bukan fitnah apa lagi? Itu bukan penelitian, itu tuduhan. Iya, sekali lagi itu bukan penelitian, tapi itu tuduhan menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Padahal belum tahu jasanya Pak Jokowi seperti apa. Nah, sementara UGM, Fakultas Kehutanan, di mana Pak Jokowi dulu kuliah, sudah lama memberikan klarifikasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, bukan palsu. Nah, kalau memang betul-betul akademisi kan sudah selesai. Nah, ya sudah selesai karena itu konfirmasi yang sangat akurat dari pihak yang mengeluarkan ijazah, dari kampus yang meluluskan Pak Jokowi. Selesai. Artinya mengapa mereka terus-terusan menebarkan isu, menebarkan tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu? Artinya ada motif lain. Motif ingin menghancurkan nama baik Pak Jokowi, ingin mencemarkan nama baik Pak Jokowi, fitnah, menghasut. Makanya betul saya kira ini harus segera ditindaklanjuti laporannya, tahan biar tidak terus-terusan bikin gaduh, biar dia dapat hukuman atas laporan, atas tuduhannya mencemarkan nama baik Pak Jokowi itu, memfitnah Pak Jokowi itu. Oke, dan kemudian kepada Roy Suryo CS, Rismon, Rifan, Rizal Fadilah, kalian gak usah lari kemana-kemana mencari pertolongan ke sana kemari pada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Lah ya, lari ke DPD, lari ke Rizik Syihab, minta tolong, apa urusannya? Nggak akan menolong kalian dalam jeratan kasus tindak pidana ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, nggak akan bisa lari kalian dari itu. Lah emang kalau kemudian lapor ke Rizik Syihab akan mengerahkan demo bersilit-silit di Monas, kemudian polisi akan takut? Enggak akan pengaruh itu. Kalau kalian demo walaupun 1 juta umat sekalipun dikerahkan, enggak akan mempengaruhi polisi di dalam bekerja. Bahkan kalau kalian ribut, akan ditangkap bikin gaduh di Jakarta. Nah, kalau merasa sebagai ahli telematika, ahli digital forensik atau apa itu, lebih baik ini ya masukan ya, Rismon, Roy Suryo, mending Anda meneliti dugaan nasab palsunya para Habib, termasuk Rizik Syihab. Itu malah bagus, karena objeknya banyak sekali ya, seluruh klan marga Ba'alawi yang bergelar Habib yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Itu lebih bagus, akan berpengaruh besar kepada bangsa dan negara. Karena mengapa mereka mengklaim diri para Habib itu, keturunan Ba'alawi Yaman itu, mengaku diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW,
digunakan untuk berbagai macam kepentingan di Indonesia, dikapitalisasi untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan doktrin, ajaran agama, dan lain sebagainya. Itu fatal akibatnya bagi bangsa dan negara. Banyak pejabat yang tunduk, takut dengan mereka. Banyak kiai NU, santri NU yang tunduk, takut, kualat dengan mereka. Gara-gara klaim nasab palsunya itu, gara-gara mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu diselidiki, diteliti ya, secara ilmiah ya. Pak Rizik Syihab, Anda kan mengatakan ini penelitian ilmiah, kenapa dikriminalisasi? Nggak ada yang kriminal. Itu bukan penelitian ilmiah, itu tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah. Tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah kepada Pak Jokowi atas ijazahnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah penelitian ilmiah atas klaim para habib semua ini, termasuk Rizik Syihab. Apakah benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, walaupun banyak orang sudah merasa yakin bahwa itu tidak benar. Alasannya apa? Banyak argumentasi, banyak alasan mengapa banyak orang sama sekali sekarang sudah tidak percaya lagi bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antara alasannya apa? Satu, penelitian nasab yang dilakukan dimotori oleh Kiai Maduddin Banteng terhadap kitab-kitab nasab sezaman, dari zaman ke zaman, mulai abad 4 sampai abad ke-9, tidak menemukan bahwa para Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, penelitian DNA. Sudah ada ratusan habib yang terbongkar hasil tes DNA mereka, ternyata haplogrupnya bukan haplogrup sebagaimana yang diakui oleh keluarga besar keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka haplogrupnya, para habib ini adalah G. Yang semuanya tahu bahwa G bukan haplogrupnya orang Arab, apalagi haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad. Haplogrupnya orang Arab adalah J. Sementara haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Jadi jauh sekali. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, menurut saya Rismon dan kawan-kawan ahli digital forensik yang lain bekerja sama dan ahli DNA, untuk lebih meyakinkan lagi, monggo panjenengan melakukan tes DNA kepada pentolan-pentolan habib yang ada di Indonesia, di antaranya Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Syekaf, Bahar Smith, itu loh, Hanif Alatos, dan petinggi-petinggi di Rohbito Alawiyah. Semuanya dites DNA demi mencari kebenaran ilmiah. Apakah benar mereka keturunan Nabi atau bukan? Nah, itu nanti akan diacungi jempol oleh banyak orang. Karena itu bermanfaat sekali bagi bangsa dan negara, bagi umat Islam di Indonesia, ketika kemudian ditemukan hasil forensik DNA-nya. Bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, ya sudah umumkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Maka tidak boleh lagi untuk mengaku-ngaku diri, mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Nah, itu dilakukan, diumumkan hasilnya, panjenengan akan diacungi jempol oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Dan bahkan akan diacungi jempol oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena telah memperjuangkan ilmunya untuk kesucian harkat dan martabat keluarga besar Rasulullah SAW di seluruh dunia. Saya percaya itu masih lebih bermanfaat, itu masih lebih beralasan untuk panjenengan semua lakukan itu, yang mengatakan ahli forensik dan lain sebagainya. Rasul yang mengatakan ahli telematika, talimetika dari mana, ahli perpancian. Ya, itu saja dilakukan. Nanti dampaknya sangat bagus, pengaruhnya bagus bagi dinamika sejarah umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.